Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus di bulan Maret 2025 sebesar 4,33 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai surplus di bulan Maret tercatat lebih tinggi dibandingkan Februari dan menjadikan surplus ke-59 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020 lalu. Pada Maret 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 4,33 miliar US dollar atau naik sebesar 1,23 miliar US dollar secara bulanan. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus sebesar 4,33 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Maret 2025. Surplus Maret naik 1,23 miliar dolar Amerika dibandingkan Februari 2025, namun menurun 0,25 miliar dolar Amerika dibandingkan Maret 2024 lalu. Surplus neraca perdagangan didukung kinerja ekspor yang mencapai 23,25 miliar dolar Amerika berbanding dengan impor sebesar 18,92 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 59 bulan beruntun sejak Mei 2020 lalu. Kinerja ekspor Maret ditopang ekspor migas yang tercatat 1,45 miliar dolar Amerika, naik 28,1%. Sedangkan nilai ekspor non-migas juga mengalami kenaikan 4,71% menjadi 21,80 miliar dolar Amerika. Sementara itu impor migas tercatat 3,13 miliar dolar Amerika atau naik 9,07%, kemudian impor non-migas justru tercatat mengalami penurunan sebesar 1,18% senilai 15,79 miliar dolar Amerika. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan data terkait dengan surplus neraca perdagangan dari pergerakan Oktober 2024 sampai dengan Maret 2025. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat bagaimana pergerakan dari surplus neraca perdagangan kita. Kalau kita lihat pergerakan dari Oktober di 2,48 miliar dolar, kemudian naik di bulan November 2024, kemudian turun sampai dengan Desember 2024 dan naik lagi sampai dengan Maret 2025 di 4,33 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya kita akan cermati bagaimana dengan surplus neraca perdagangan kita di bulan Maret 2025. 4,33 miliar dolar Amerika. Kalau kita sandingkan dengan Maret 2020, pergerakannya di Maret, maksud saya di Februari begitu ada kenaikan 1,23%. Tapi kalau dibandingkan dengan Maret di tahun sebelumnya, ini sebenarnya ada penurunan sekitar 0,25%. Baik, ada kesalahan data terkait dengan pergerakan bulan Maretnya, dan berikutnya kita akan langsung saja berbincang terkait dengan tema kita Indonesia surplus neraca perdagangan 59 bulan beruntun, dan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional Universitas Tarumanagara. Ya, halo Prof, apa kabar Prof? Halo Pak Pras, Pak Hari, apa kabar? Salam sehat selalu dan sukses selalu semuanya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung Pak Hari Warganegara, Eksekutif Director dari Indonesian Iron and Steel Industry Association. Halo Pak Hari, apa kabar Pak? Baik, salam sehat semuanya, Mas Pras. Baik, terima Prof. kasih. Aryawan. Salam sehat juga Pak Hari, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Prof. Aryawan, bagaimana Anda melihat kinerja neraca perdagangan bulan Maret ini kembali mencetak surplus 4,33 miliar dolar Amerika, lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2024, namun turun dibandingkan dengan Maret 2024 lalu. Apakah Anda melihat ini sudah sesuai dengan konsensus dari pelaku ekonomi nasional kita? Silakan. Baik Pak Pras, jadi memang di tengah gejolak perang tarif ya antara Amerika dengan China,
Lalu Indonesia pun juga sempat kena ekses berkaitan dengan pengenaan tarif 32%. Oke. Yang sekarang kita lagi mencoba untuk melakukan satu proses negosiasi dengan Amerika, karena ada penundaan ya sekitar 90 hari. Tapi kita mendapat satu kabar yang cukup baik lah ya, di mana surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan Maret 2025 mencapai USD 4,33 miliar dolar. Dan ini memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pras, memang ini kita kalau kami lihat melebihi ekspektasi dari beberapa ahli yang memperkirakan surplusnya sekitar USD 2,64 miliar dolar. Oke. Dan ini memang menunjukkan satu kinerja trade atau perdagangan Indonesia yang lebih baik dari perkiraan yang sebelumnya. Nah, kenapa ini bisa ada? Nah, ini tentu didorong oleh lonjakan ekspor komoditas. Kalau saya melihatnya tentu yang berkaitan dengan crude palm oil ya, kelapa sawit, nikel, ya kan sebesar 12% menjadi USD 2,38 miliar dari data yang saya ada. Dan peningkatan ini disebabkan juga ada percepatan arus barang dan jasa ke Amerika Serikat menjelang penerapan tarif baru di Amerika Serikat. Tapi walaupun nilai ekspornya tumbuh sekitar 14,1%, ya kan memang kalau kita lihat harga kenaikan ekspor ini juga didorong oleh harga komoditas global yang meningkatkan, yang berupaya peningkatan daya saing dari industri yang ada. Jadi kita melihat perkembangannya adalah tentunya di luar prediksi yang ada, tetapi menurut saya trennya akan lebih positif lah, kita optimis. Demikian. Baik, Prof. Dan dari pelaku usaha, Pak Hari, Anda melihat bagaimana begitu dengan kinerja surplus neraca perdagangan kita ini? Baik, terima kasih Mas Pras dan Pak Puryawan, salam. Kami dari pelaku usaha, khususnya dari industri besi baja, melihat bahwa kenaikan ataupun terjadinya surplus yang berturut-turut kepada produk Indonesia ini memang sesuai harapan sebenarnya. Karena tentu saja kalau kita lihat ya bahwa ada produk migas maupun non migas, tadi Prof. Arya sudah menyampaikan juga bahwa di produk unggulan kita seperti di perkebunan atau pertanian sawit, kopi, rempah-rempah dan lain-lain. Tapi kami juga ingin meng-highlight bahwa kalau dari sisi kami melihat bahwa program hilirisasi khususnya di besi baja ini memang sudah dijalankan oleh pemerintah dan kita pelaku usaha sejak beberapa tahun terakhir, dan ini menunjukkan hasilnya. Oke. Jadi kalau dilihat dari besi baja ini kan boleh dibilang mantumannya naik hampir 20%, sedangkan year to year-nya naik hampir 12%. Nah, ini ada beberapa faktor ya. Nah, jadi kalau kita lihat satu, program hilirisasi yang telah meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah khususnya produk baja dan besi di Indonesia. Kemudian peningkatan aktivitas manufaktur juga di negara mitra dagang. Ini juga mengakibatkan potensi opportunity yang baik buat kita. Serta diversifikasi pasar ekspor. Karena kita juga sekarang udah mendiversifikasi ke negara-negara lain seperti India, Vietnam, Turki, Australia, dan Meksiko. Jadi ini pengamatan kami secara global. Makasih. Nah, kalau kita lihat nilai ekspor Maret yang mencapai 23,25 miliar, naik 5,95% dibandingkan dengan Februari, kemudian dibandingkan Maret juga mengalami kenaikan 3,16%. Nah, Pak Hari, Anda melihat apakah realisasi kinerja ekspor di bulan Maret ini momen siklikal saja atau memang momentum kita juga sudah berhasil? Tadi ada hilirisasi yang berhasil, kemudian upaya untuk meningkatkan mungkin diversifikasi negara tujuan ekspor kah, atau ada hal lain begitu, Pak Hari? Kalau kita lihat boleh dibilang tidak siklikal ya kalau menurut kami ya. Jadi karena memang tadi kami sudah nyampaikan juga bahwa peningkatan aktivitas investasi atau pembangunan negara mitra dagang, kemudian juga program hilirisasi di negara kita. Oke. Sama diversifikasi terhadap negara-negara lain. Jadi kita tidak hanya fokus kepada misalnya Amerika atau Eropa saja. Oke. Walaupun tantangan itu tetap ada ya, seperti kayak tuntutan terhadap green energy dan lain-lain, itu juga menjadi challenging buat kita ke depannya seperti itu.
Baik, apakah ini menjadi sinyal juga bahwa dari sisi eksportasi kita ini cukup resilient ya terkait dengan menghadapi perang tarif yang terjadi di global? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Aryawan, Pak Hari. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kinerja dari ekspor komoditas non-migas unggulan Indonesia. Di bulan Maret ini, apa saja yang menjadi penopang surplus neraca perdagangan Indonesia? Baik, besi dan baja, kalau kita cermati dari sisi nilai ekspor mencapai 2,38 miliar dolar Amerika Serikat. Secara bulanan, naiknya double digit, 19,64%. Sementara secara tahunan juga double digit di 11,84%. Sementara CPO dan turunannya secara bulanan turun 3,55%, secara tahunan masih tumbuh 40,85%. Sementara untuk batu bara ini rata-rata mengalami tekanan begitu ya, minus 5,54% dan 23,14% untuk kinerja bulanan dan tahunan. Berikutnya kita akan cermati kinerja impor komoditas non-migas unggulan. Mesin dan peralatan mekanis ini rata-rata juga naik 8,66% secara bulanan dan juga tahunan 17,56%. Sementara mesin atau perlengkapan elektrik ini semuanya tumbuh negatif. Sementara kendaraan dan bagiannya hanya kinerja bulanannya saja yang melemah 2,9%, secara tahunan masih tumbuh 50,03%. Dan selanjutnya negara penyumbang surplus terbesar di bulan Maret, Amerika Serikat nampaknya dengan neraca perdagangan 1,98 miliar dolar Amerika. Kemudian menyusul India dan juga Filipina. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, kemudian juga Pak Hari, warga negara. Baik, nah kalau kita cermati dengan beberapa data yang sudah disampaikan ini, Prof. Aryawan, Anda melihat apa yang bisa kita cermati dari sisi kinerja ekspor besi dan baja masih menjadi andalan CPO, kemudian batu bara yang biasanya komoditas andalan ini justru sedang mengalami tekanan. Apa yang menjadi triggernya? Apakah kondisi geoekonomi dan geopolitik global ini juga turut memberikan tekanan? Silakan, Prof. Ya, memang kalau kondisi global ini pasti akan mempengaruhi ya. Nanti keseluruhan konstelasi ini akan mempengaruhi. Kalau kita lihat beberapa industri perhotelan dan sebagainya pun juga terkena dampak. Nah, tadi kalau industri besi dan baja, Pak Hari selaku Chair of Indonesian Iron Steel itu sudah menyampaikan lah. Nah, tapi kalau dilihat apa faktor-faktor yang menjadi trigger ya, kalau saya lihat. Yang pertama adalah memang peningkatan ekspor komoditas utama, yaitu ekspor minyak sawit mentah, olahan minyak yang hampir 41% menjadi US 2,19 miliar dari data saya. Dan sementara ekspor nikel kita meningkat 12%. Menjadi USD 2,38, dan kenaikan ini memang sebagian besar disebabkan percepatan pengiriman barang ke US karena memang mengenai TKDN yang Presiden juga sedang negosiasikan dengan Amerika, nah tentu akan punya dampak. Yang kedua adalah percepatan pengiriman ke Amerika Serikat, terutama berkaitan dengan elektronik, alas kaki, pakaian jadi. Nah ini memang masing-masing tumbuh lebih dari 15% di kuartal pertama. Dan surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat kan juga mencapai USD sekitar 4,32 miliar pada kuartal pertama di 2025, naik dari yang sebelumnya. Nah yang ketiga adalah tentu adanya kebijakan fiskal dan insentif ekspor, ini juga berkaitan dengan penurunan pajak ekspor minyak sawit di Februari 2025. Dan meningkatkan daya saing tentu produknya Indonesia dibandingkan dengan kalau saya lihat di Malaysia lah. Dan ini mendorong kebijakan ekspor kita juga gitu. Jadi geopolitik tentu ada pengaruh, tetapi mudah-mudahan Indonesia bisa menyesuaikan lah dengan kondisi geopolitik yang ada. Nah, demikian, apakah Anda melihat masih cukup resilience begitu, Prof, ya, dalam menghadapi kondisi global saat ini terkait dengan kinerja eksportasi komoditas unggulan kita? Iya, memang ekspor Indonesia menunjukkan ketahanan yang signifikan dalam menghadapi perang tarif global. Kita tentu harus win-win lah ya dalam berkaitan dengan perang tarif yang ada. Ini kan yang perang kan gajah nih antara US dengan China. Bahkan di berita yang terakhir, China warning juga terhadap negara-negara yang sedang melobi atau melakukan negotiate dengan Amerika Serikat. Nah, makanya yang pertama adalah
apa yang harus dilakukan yang berkaitan dengan diversifikasi pajak. Oke. Jadi Indonesia berhasil meningkatkan ekspor produk bernilai tambah tinggi kan. Misalnya kalau dilihat elektronik yang tadi pakaian rajut, dan kita menunjukkan adaptasi terhadap permintaan pasar global. Kita coba adjust lah di situ. Yang Baik. kedua adalah diversifikasi pasar, dan upaya ini juga telah dilakukan dengan menargetkan negara-negara non-tradisional kayak seperti India, negara-negara anggota ASEAN yang lain, lalu Afrika, Amerika Latin, dan ini strategi yang menurut saya sangat baik dan mengurangi pasar ketergantungan pada pasar utama yang ada di Amerika. Jadi apalagi kan kita membership-nya kan dari BRICS. Nah ini yang kita juga bisa memanfaatkan momentum asosiasi internasional yang kita kerjasamakan. Begitu Pak. Baik, masih cukup resilience berarti ya untuk kinerja ekspor Betul. Indonesia ke depan. Nah, Pak Hari, lantas bagaimana? Tadi ekspor komoditas non-migas kita, besi dan baja ini masing-masing double digit ya di bulan Maret 2025. Nah, mungkin bisa disampaikan lagi nih, jenis-jenis apa, produk-produk apa begitu yang diminati atau bagaimana sih sebenarnya strategi apa yang sudah diterapkan sejauh ini? Silakan. Baik, Mas Pras. Jadi memang boleh dibilang di dalam 3 tahun terakhir ini produk unggulan ekspor dari besi baja itu cukup luas ya, tidak hanya di hulunya tapi juga sampai ke hilirisasinya. Dan ini yang memperkuat posisi Indonesia di pasar global saat ini. Nah, khusus di besi baja itu, kalau produk hulunya itu yang paling banyak itu adalah ferroalloy. Terutama ferronikel itu mencapai 43% kontribusinya. Kemudian diikuti oleh slab kurang lebih 15% dan kemudian billet kurang lebih 10%. Nah, kemudian produk-produk yang menjadi bahan baku utama bagi industri baja tahan karat ya, dan industri downstreamnya ini juga yang banyak diminati oleh negara-negara mitra dagang seperti Tiongkok, India, Taiwan, dan lain-lain tadi. Nah, ini produknya seperti hot roll coil stainless steel, ya kan? Kemudian ada cold roll coil stainless steel, ya. Kemudian ada wire rod dan pipa baja. Nah, memang bahan baku baja paduan kita menyebutnya ini adalah yang memang ditambah mekanisasinya dan juga dibuat anti korosi. Jadi inilah yang banyak diminati oleh negara-negara mitra dagang untuk menjadi bahan baku spare part ataupun peralatan elektronik lainnya, seperti itu. Baik, nah ini menarik kalau kita cermati dari sisi importasinya sendiri untuk peralatan mekanis begitu. Apakah dari sisi peralatan teknik ataupun mekanis dari mungkin produksi besi dan baja kita ini juga sudah cukup dari dalam negeri saja disupport atau memang masih didatangkan dari luar negeri begitu Pak? Kalau untuk bahan baku ya kita memang masih kurang. Jadi kita juga masih import bahan baku seperti slab atau billet yang kemudian diproses di dalam negeri. Sebagian untuk kebutuhan dalam negeri, sebagian juga kita lakukan untuk ekspor seperti itu. Kalau boleh dilihat memang sedikit ada 7 jenis Mas di bidang baja besi kita. Ada baja paduan tadi yang sudah kami sampaikan, jadi ada meningkatkan sifat mekanik, tahan korosi. Nah ini disukai oleh konstruksi dan otomotif. Kemudian ada baja ringan ini juga yang bobotnya lebih rendah, kekuatannya tinggi, ya. Dan ini juga diminati oleh di bidang konstruksi, ya. Dan ini di negara berkembang. Ada lagi plat baja. Ya, ini plat baja ini untuk pembuatan struktur bangunan, kendaraan, dan beberapa aplikasi industri lainnya. Kemudian ada pipa baja, kemudian ada baja tulangan untuk konstruksi, produk baja dingin, ya kan, dan yang terakhir baja karbon. Ya, yang ini digunakan juga untuk aplikasi banyak dia biayanya relatif rendah seperti itu. Untuk berarti sudah cukup banyak lah aneka produk besi dan baja Indonesia begitu yang tidak hanya di luar negeri tapi juga dipasarkan di dalam negeri. Nah, lantas kita lihat apakah komoditas unggulan ini masih bisa kita pertahankan dan strateginya seperti apa begitu di tengah penurunan komoditas lainnya begitu untuk menjaga dari sisi mungkin penerimaan negara. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini. Dan langsung saja kita ke Prof. Aryawan. Prof, Anda melihat bagaimana strategi dari pemerintah, pelaku usaha begitu untuk menjaga kinerja eksportasi begitu di tengah kondisi global yang sudah Anda sampaikan. Tapi kita masih memiliki resiliensi yang cukup tinggi begitu. Ini apa saja yang harus diterapkan begitu sehingga surplus neraca perdagangan kita masih tetap terjaga begitu. Ya, paling tidak ada 5 strategi yang pandangan saya bisa dilakukan oleh pemerintah. Oke. Kebetulan saya juga baru kembali dari Tainan ya, Taipei, Tainan. Saya berkesempatan bertemu dengan Presiden of Taiwan, Presiden Taiwan, ROC Taiwan, yaitu Presiden Lai. Jadi Taiwan itu juga salah satu negara yang terkena dampak dengan adanya perang tarif. Nah, tadi kalau ditanya apa kaitannya dengan menjaga strategi yang dilakukan pemerintah supaya kinerja ekspor ini tetap lebih baik. Yang pertama adalah kita bisa lesson learn dari apa yang dilakukan oleh Taiwan. Jadi memperkuat diplomasi ekonomi dan hukum ya tentunya untuk mengatasi hambatan perdagangan. Tentu juga memperkuat negosiasi internasional, hambatan tarif barrier-nya itu pun juga dilihat. Karena pasti Amerika kan juga akan isu yang terkait kan agak kurang begitu oke lah berkaitan dengan QRIS ya kan. Karena kan transaksi dagang yang ada kan yang kita lakukan kan banyak dengan QRIS. Lalu juga meminta menurunkan hambatan perdagangan untuk produk barang dan jasa Amerika bisa masuk ke Indonesia dengan tax yang lebih kecil lah. Nah ini yang kita harus negosiasikan kepada mereka. Dari pihak luar kan juga ada proyek yang dilakukan di Indonesia, Free Trade Zone di Batam misalnya. Mungkin ada yang terkait dengan negara Amerika maupun negara-negara di Eropa dan sebagainya, atau di Asia. Nah, kita harus memperkuat ini bahwa ini ada posisi tawar yang mereka secara hubungan bilateral maupun bisnis juga bergantung kepada Indonesia. Nah, ini yang harus dikemukakan. Jadi negotiator kita untuk memperkuat diplomasi ini menjadi penting menyampaikan bahwa proyek yang dilakukan oleh mereka pun juga terkait dengan Indonesia. Yang kedua adalah diversifikasi produk ekspor dan import yang dengan tujuannya untuk mengembangkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi. Ya kan misalnya dengan menargetkan pasar non tradisional untuk mengurangi ketergantungan pada market tertentu ini menjadi penting. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan nilai tambah produk lewat hilirisasi industri dengan mendorong pengelolaan sumber daya di dalam negeri ya terutama ya, karena kita yakin pengusaha di dalam negeri pun sebetulnya ingin sekali, tetapi butuh dukungan dari pemerintah pastinya untuk bisa memberikan mereka insentif atau dukungan-dukungan flexibility untuk mereka bisa bersaing. Lalu tentu mendorong penggunaan teknologi dan informasi ini juga penting, harus disupport oleh government. Dan juga yang terakhir adalah optimalisasi bahan baku lokal dengan mengurangi pada bahan baku import dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang tersedia, karena bahan baku kita kan sebetulnya cukup banyak. Nah, tetapi dengan memberikan insentif bagi industri yang menggunakan komponen dalam negeri. Saya sangat sepakat dengan yang Pak Hari tadi sampaikan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dilakukan oleh kita, khususnya dari asosiasi. Demikian Pak Pras. Baik Prof. Nah Pak Hari, lantas kebijakan seperti apa yang sudah disiapkan? Kalau tadi ada beberapa item begitu, seperti lesson and learn, kemudian bagaimana menurunkan hambatan tarif, kemudian juga ada diversifikasi produk ekspor, kemudian hilirisasi, kemudian juga ada lagi teknologi dan informasi dan optimalisasi bahan baku lokal. Nah dari pelaku usaha sendiri bagaimana Pak? Mengingat ini kan menjadi bagian daripada meningkatkan industri manufaktur juga Indonesia begitu, silakan. Ya baik, jadi izin. Kami berharap bahwa pemerintah dengan kita ya pelaku usaha itu hand on hand dan tidak lengah gitu loh. Jadi boleh dibilang bahwa jangan cepat nyaman, jangan cepat puas ya dengan keadaan yang sekarang. Karena boleh dilihat investasi yang dilakukan oleh negara Cina itu bagaimana dia bisa maju dilakukan investasi industrinya itu sejak 15 sampai 20 tahun yang lalu seperti itu. Nah, kami menyorot bahwa kalau dari sisi kami di industri besi baja, pemerintah punya program ketahanan pangan. Pemerintah punya program ketahanan energi. Nah, kami inginkan bahwa pemerintah juga punya program ketahanan industri, khususnya adalah industri besi dan baja. Karena orang menganggap bahwa industri besi baja ini adalah mother of industry. Nah,
Jadi oke, pemerintah mempunyai tim lobbying dengan Amerika sekarang, ya Amerika juga adalah mitra dagang yang baik dengan kita. Kita mempunyai surplus hampir 2 billions US dollars, ya. Tapi tidak lupa juga kami menyarankan pada pemerintah mempunyai tim lobby untuk negara-negara lain, ya. Oke. Diversifikasi pasar non tradisional. Jadi kita juga harus melihat ke situ dan perlu diwaspadai juga. Kalau dengan trade war yang ada di antara Amerika khususnya dengan Cina, shifting produk Cina ini, karena Cina itu boleh dibilang kalau kapasitas, coba dilihat ya, kapasitas pembangunan besi baja kita di Indonesia itu 20 juta ton. Oke. Ya. Kita punya roadmap 2045 mencapai 100 juta ton. Nah, Cina, Mas Pras, ya, saat ini 1 miliar Wow, ton. ton. Oke. Bayangkan, ya. Nah, mereka membangun industrinya itu kan cukup agresif. Nah, sekarang mulai melambat. Nah, artinya 1 miliar ton ini pasti akan cari pasar baru. Yes. Tidak hanya domestik Cinanya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kemenperin dengan Dirjen Ilmate, ya kami hand on hand, ya kan, mulai dari anti dumping. Kemudian ada lagi Shibam. Jadi beberapa negara Eropa, bukan negara beberapa, tapi Eropa, Kanada, ya, Amerika itu udah menerapkan green energy. Nah, kita ini industri besi bajanya 85% listrik di Indonesia ini masih non green. Oke. Jadi artinya sumber. Nah, ini yang akan menjadi challenge. Kami melihat bahwa PLN juga di dalam 10 tahun ke depan itu sudah mencanangkan investasinya 85% adalah green energy. Seperti itu. Nah, walaupun kita ketinggalan, tapi kita applause lah, maksudnya sama-sama menuju ke sana. Kenapa? Karena tuntutan dunia nih, semuanya akan dilihat besi baja kita ini pakai energi apa, masih fosil tentunya. Nah, ini pada saat sekarang ini udah mulai berlaku tarif tambahan kepada bahan produk besi baja yang energinya belum green. Nah, ini challenging nih. Nah, jadi kami juga ingin sama-sama dengan pemerintah kita menuju ke sana seperti itu. Baik, Pak Ridho. Memang masih banyak PR yang harus dituntaskan, tapi yang perlu disampaikan tadi hand on hand antara pemerintah, pelaku usaha, pelaku ekonomi lainnya begitu untuk bisa membangun kinerja ekonomi kita baik sisi eksportasi, kemudian bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga dan akhirnya masyarakat juga yang akan diuntungkan dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan di Indonesia. Baik, sayang sekali waktunya terbatas ini Prof. Aryawan. Terima kasih banyak atas informasi, update yang diberikan kepada pemirsa. Pak Hari, terima kasih juga atas update dan juga analisis yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Prof. Aryawan, Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mas Pras, Pras, pemirsa, Pak Hari. Prof. Aryawan. Terima Siap. kasih. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya di mana RI ingin perdagangan ekspor berimbang dengan Amerika Serikat. Kami segera kembali.